Bab 881. Semakin tinggi tingkatan fondasi jiwa, semakin sulit untuk membentuknya. Itu adalah fakta mutlak dan tak tergoyahkan. Namun, banyak kaisar masih akan mencoba membentuk fondasi jiwa tingkat tinggi untuk mendapatkan kekuatan lebih. Sayangnya, dari 1000 penguasa, mungkin hanya satu yang memiliki fondasi jiwa tingkat menengah. Dan dari 10.000 penguasa, mungkin bahkan tidak ada satupun fondasi jiwa tingkat tinggi yang muncul. Dari situ, jelas betapa sulitnya mengumpulkan bahan-bahan untuk fondasi jiwa tingkat tinggi. Setelah mempelajari wawasan dasar jiwa, Xiang Shaoyun menyesal, kupikir pembentukan dasar jiwa hanya membutuhkan penggabungan energi astral dan kekuatan jiwaku. Tapi ternyata dibutuhkan material, dan material itulah yang menentukan tingkatannya. Ini merepotkan. Tuan, mengumpulkan bahan-bahan ini tidak akan sulit. Jika Anda memiliki cukup poin kontribusi, Anda akan dapat membeli bahan-bahan untuk fondasi tingkat menengah dari akademi, kata Lady Sura. Kau benar. Dengan jangkauan akademi ini, mereka pasti memiliki materi tingkat menengah dan tinggi. Kita tidak perlu khawatir tentang itu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Tapi yang aku inginkan adalah membentuk fondasi jiwa tingkat tinggi. Xiang Shaoyun memiliki banyak keunggulan dibandingkan kultivator lain, tetapi ia juga telah memilih jalur kultivasi yang paling sulit. Meskipun demikian, banyak kesulitan tersebut tidak berhasil menghambat jalannya. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa ia akan memilih bahan terbaik yang mungkin ketika membentuk fondasi jiwanya untuk menciptakan fondasi tingkat tinggi. Nyonya Sura dapat memahami alasan Xiang Shaoyun, dan dia juga setuju dengan pilihannya. Di matanya, Xiang Shaoyun adalah pria terkuat di antara rekan-rekannya. Setelah menghafal isi catatan itu, keduanya pergi dan mulai memburu lebih banyak tanaman iblis. Dengan kekuatan Xiang Shaoyun, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan manapun di medan pertempuran. Bahkan jika dia menghadapi beberapa tanaman iblis yang sangat sulit, dia dapat mengandalkan banyak ilmu mendalam yang telah dia pahami untuk menghancurkan mereka. Lady Sura baru saja menembus ke tahap kelima. Dia juga mampu menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Untuk menebus waktu yang hilang setelah diculik, dia berusaha sebaik mungkin untuk memburu sebanyak mungkin tanaman iblis, dan poin kontribusinya meningkat dengan cepat. Sekitar 1 bulan sebelum medan pertempuran berakhir, Xiang Shaoyun berhenti memburu tanaman iblis dan mengizinkan Lady Sura untuk berlatih sendirian dengan Mani di dekatnya sebagai pendukung. Adapun dirinya, ia mulai memeriksa semua harta yang telah diperolehnya. Kali ini, dia telah mendapatkan 3 barang dari gua rahasia. 1 kotak giok, 1 kotak besi, dan 1 gulungan kulit binatang buas. Saatnya untuk melihat seberapa berharga ketiga barang itu. Isi dari kotak giok itu pasti yang paling berharga. Aku bisa menyimpan kotak giok itu untuk nanti. Mari kita lihat kulit binatang ini dulu, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil mulai membentangkan kulit binatang itu. Teknik pertempuran tingkat penguasa yang disebut Raging Skyben Palm, sebuah teknik elemen api. Xiang Shaoyun sangat gembira. Dia tidak mengetahui banyak teknik tingkat penguasa. Dia telah mendorong 7 cakar matahari membara hingga batasnya, tetapi teknik itu tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kultivasinya. Telapak api langit membara ini datang tepat pada waktunya. Dengan itu, dia bisa melepaskan kekuatan sejati dari kekuatan apinya. Dia dengan cepat menghafal isi gulungan itu dan beralih ke kotak besi. Dia membukanya, memperlihatkan sebuah pelindung lengan. Pelindung lengan itu dihiasi dengan batu permata dan berwarna kuning muda dengan ukiran berbentuk sisik. Di kedua sisi pelindung lengan itu terdapat rune emas berbentuk naga, yang tampak sangat indah dan megah. Pada umumnya, baju zirah dibuat untuk melindungi organ vital seseorang, tetapi jarang sekali perlindungan tersebut juga mencakup anggota tubuh. Pelindung lengan ini akan sangat berguna untuk memperluas perlindungan ke lengannya juga. Namun, Xiang Shaoyun merasa pelindung lengan itu lebih dari sekadar yang terlihat. Jika tidak, benda itu tidak akan diletakkan di gua rahasia sejak awal. Dia mengeluarkan pelindung lengan dari kotaknya dan memakainya. Saat itulah dia menemukan sebuah buku kuno di dalam kotak tersebut, dengan tulisan, lengan sisik naga, di atasnya. Dia mengambil buku itu dan bergumam, bukankah ini hanya pelindung lengan, tapi juga senjata. Dia membuka buku itu dan menemukan teknik pertempuran di dalamnya. Ini adalah teknik langka yang mencakup serangan dan pertahanan, dirancang untuk digunakan dengan pelindung lengan. Lengan sisik naga sebenarnya adalah satu set, terdiri dari pelindung lengan dan teknik pertempuran. Dengan menggabungkan aura naga dan energi astral seseorang, seseorang dapat membentuk aura pertempuran yang kuat, memperoleh kemampuan untuk menyapu pasukan dengan satu lengan, menghancurkan gunung dan sungai dengan lengan yang sama, Xiang Shaoyun membacakan dengan lantang. Sebagian besar teknik bertarung berfokus pada penggunaan tinju, telapak tangan, kaki, atau senjata. Tetapi teknik yang berfokus pada seluruh lengan agak langka. Terlebih lagi, itu adalah teknik tingkat tinggi, jadi jelas layak untuk dikembangkan.
Lagi pula, dia telah mengembangkan 9 kekuatan dan tidak takut memiliki terlalu banyak teknik bertarung. Sebaliknya, dia justru kekurangan teknik bertarung. Dia melambaikan lengannya dengan ringan sambil mengenakan pelindung lengan. Pelindung itu tidak terasa ketat, melainkan terasa sangat ringan dan nyaman. Saat dia menyalurkan energi ke pelindung lengan itu, aura naga berputar di sekitarnya, membuatnya tampak agak berlebihan. Xiang Shaoyun merasa senang, dan alih-alih melepasnya, ia mengalihkan perhatiannya ke kotak giok itu. Ia mengangkatnya dan berkata dengan penuh semangat, kelima kotak giok ini adalah harta karun terbesar dari semuanya. Aku yakin kotak ini tidak akan mengecewakan. Dia dengan hati-hati membuka kotak giok itu dan segera melihat isinya. Ketika satu-satunya yang dilihatnya hanyalah sepotong benda berwarna hitam pekat, ekspresinya berubah muram. Apakah ini lelucon? Apa ini? Gumamnya sambil mengangkat benda hitam itu. Ia dengan hati-hati mengamati benda itu, dan mendapati bahwa benda itu tampak seperti batu, tetapi pada saat yang sama, juga tidak tampak seperti batu. Benda itu juga tampak seperti besi, tetapi juga tidak tampak seperti besi. Ia tidak dapat menentukan bahan apa benda itu sebenarnya. Tetapi ketika ia melihat bagian tengah benda itu, ia mendapati bahwa ia seolah-olah dapat melihat menembus benda itu. Seolah-olah benda ini sebenarnya adalah gumpalan cairan yang mengalir. Tetapi jelas ia sedang memegang benda padat. Bagaimana mungkin itu berupa cairan? Mungkinkah ini batu mistik pasang hitam, bahan dasar jiwa, serunya kaget. Terdapat banyak sekali material dasar jiwa yang berbeda, dan batu mistik pasang hitam ini merupakan material berkualitas tinggi. Menggunakannya bersamaan dengan beberapa material lain akan memungkinkan seseorang untuk membentuk dasar jiwa pasang hitam, yang sangat tahan lama. Xiang Shaoyun tidak menyangka bahwa salah satu peti itu berisi material berkualitas tinggi. Itu adalah hasil panen yang luar biasa. Akhirnya, pembentukan fondasi jiwaku tampaknya menjanjikan sekarang, gumam Xiang Shaoyun, yang sangat senang. Namun setelah berpikir sejenak, dia bergumam, tapi aku mengkultivasi 9 kekuatan, jadi batu mistik gelombang hitam ini tidak cukup. Mungkin aku juga membutuhkan fondasi jiwa dengan 9 kekuatan. Tapi itu akan meningkatkan kesulitan ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Aku perlu memikirkannya dengan cermat. Bab 882. Xiang Shaoyun baru saja mencapai tahap ke-7 dan masih jauh dari alam fondasi jiwa. Dia perlu merencanakan pembentukan fondasi jiwanya dengan benar dan membentuk yang paling sesuai untuknya. Hanya dengan begitu dia akan mampu melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Lagi pula, jalan kultivasinya berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Seiring waktu berlalu, para murid mulai menantang tanaman iblis yang lebih kuat untuk mendapatkan lebih banyak poin. Semakin banyak yang terpaksa mundur dari medan pertempuran, tetapi beberapa juga berhasil bertahan dengan gigih. Hanya mereka yang bertahan hingga akhir dengan 100 poin teratas yang akan ditempatkan di daftar Naga Phoenix. Mereka yang mundur dengan menghancurkan giok pelindung mereka tidak lagi ikut dalam kompetisi. Selama bulan terakhir, Xiang Shaoyun berhenti berburu. Sebaliknya, ia fokus pada kultivasi jurus telapak api langit membara dan lengan sisik naga. Dengan kemampuan pemahamannya yang luar biasa, ia mampu menguasai kedua teknik tersebut dan mencapai level di mana ia dapat melepaskan 60% dari kekuatan teknik-teknik tersebut. Setelah beberapa latihan tambahan, ia akan mampu melepaskan 70% dari kekuatan mereka. Dan pada saat ia mencapai alam penguasa, ia akan mampu melepaskan kekuatan penuh mereka. Bagaimanapun, keduanya adalah teknik kelas atas tingkat penguasa. Menampilkan 60% kekuatan mereka sebagai seorang kaisar sudah merupakan prestasi yang patut dipuji. Bagi orang lain, hanya menampilkan 30 atau 40% kekuatan mereka pun akan menjadi prestasi yang luar biasa. Telapak api langit yang mengamuk jauh lebih kuat daripada 7 cakar matahari yang membara, dan dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan Yun Flame. Adapun lengan sisik naga, itu perlu bekerja sama dengan aura naga saya untuk membangkitkan kekuatan bintang emas saya. Kemudian saya dapat mengayunkan seluruh lengan saya berulang kali seperti naga yang mengamuk dan melepaskan kekuatan yang dahsyat. Kedua teknik ini lebih dari cukup untuk bertahan hingga alam fondasi jiwa, kata Xiang Shaoyun dengan puas. Tepat sebelum medan pertempuran berakhir, Xiang Shaoyun berkumpul kembali dengan Lady Sura dan Mani, bersiap untuk pergi bersama. Dan ketika periode medan pertempuran mencapai akhir, semua orang menghilang dari medan pertempuran dan muncul kembali di luar hutan purbakala. Orang-orang aneh muncul satu demi satu, seperti Bai Li Yixiao, Zhan Wushuang, Lei Bao, Yu Ziyang, dan Huang Tianji. Sang penguasa ada di sini. Ayo pergi, kata seseorang dari Legiun Penguasa ketika melihat Xiang Shaoyun. Orang-orang dari Legiun Penguasa mulai menuju ke arahnya. Ada sekitar 200 anggota Overlord Legion yang hadir. Mereka juga baru saja meninggalkan medan pertempuran. Hal itu terlihat jelas dari nafsu membunuh yang masih mereka pancarkan. Salam, Overlord, mereka semua memberi salam dengan hormat.
Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Jelas, karena hasil imbang Xiang Shaoyun dengan Zhan Wushuang, posisinya telah meningkat menjadi posisi terpenting di hati mereka. Selain anggota Overlord Legion, beberapa murid lain di dekatnya juga dipenuhi rasa hormat kepada mereka. Itu adalah rasa hormat alami yang dimiliki seseorang terhadap yang kuat. Ketika Zhan Wushuang melihat Xiang Shaoyun, matanya berubah muram sambil berteriak, "Xiang Shaoyun, kemarilah. Kita bertarung lagi." Niat bertarungnya meledak, tampak jelas bahwa dia ingin bertarung besar-besaran dengan Xiang Shaoyun saat itu juga. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat menjauh karena panik. Niat bertarung Xiang Shaoyun juga meledak. Dengan rambutnya yang berkibar-kibar, dia menjawab dengan lantang, "Ayo lawan aku. Aku sudah tidak sabar untuk bertarung." Tepat ketika keduanya hendak saling berhadapan, ketua yang bertanggung jawab atas acara tersebut menyela, "Bersiaplah untuk kembali. Pertarungan pribadi dilarang untuk saat ini." Baik Xiang Shaoyun maupun Zhan Wushuang tidak berani membantah tetua. Jadi mereka hanya saling melirik sebelum bergabung dengan yang lain dalam perjalanan pulang. Ketika mereka tiba di akademi, mereka mendapati bahwa mereka yang telah tereliminasi sebelumnya semuanya berkumpul di lapangan latihan akademi. Akademi akan mengumumkan peringkat akhir, dan kehadiran bersifat wajib. Peringkat ini tidak hanya akan memberi peringkat kepada murid-murid yang direkrut akademi. Murid-murid faksi lokal juga akan disertakan. Dengan demikian, persaingan untuk peringkat ini sangat ketat. Banyak murid menyerahkan giok pelindung mereka kepada tetua yang bertanggung jawab agar peringkat akhir dapat ditentukan. Kepala sekolah dan banyak tetua juga telah hadir di lapangan latihan. Jelas, mereka sangat mementingkan hasil medan pertempuran tersebut. Ketika semua orang berkumpul, sebuah prasasti batu mini muncul di tangan kepala sekolah. Kemudian, ia menggabungkan semua giok pelindung dengan prasasti tersebut. Prasasti itu dengan cepat membesar. Akhirnya, ukurannya cukup besar untuk menjulang di atas lapangan latihan. Prasasti itu mulai memancarkan cahaya, dan tak lama kemudian, nama demi nama mulai muncul di atasnya. Tempat pertama, Bai Lixiao, tempat kedua, Zhan Wushuang, tempat ketiga, Xiang Shaoyun, tempat keempat, Lei Bao, tempat kelima, Yu Kaidi, tempat keenam, Yu Ziyang, tempat ketujuh, Ouyang Chuanqi, tempat kedelapan, Ye Linshan, tempat kesembilan, Xiao Xie, tempat kesepuluh, Huang Tianji. Setelah melihat peringkat tersebut, Xiang Shaoyun sendiri terkejut dan bergumam, "Aku benar-benar masuk 3 besar." Selama setahun di medan pertempuran, dia memang menghabiskan banyak waktu untuk membunuh tanaman-tanaman jahat. Tetapi selama bulan terakhir, dia pada dasarnya berhenti. Dia akan senang jika bisa masuk 100 besar. Bagaimanapun, peringkat hanyalah kesombongan baginya. Dia tidak terlalu peduli tentang itu, dan satu-satunya fokusnya adalah pertumbuhan kekuatan yang sebenarnya. Karena itu, dia terkejut melihat bahwa dia sebenarnya memiliki cukup poin untuk masuk 3 besar. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa sebagian besar poinnya berasal dari mendapatkan harta karun di gua rahasia dan membunuh tanaman merambat iblis darah. Kedua aktivitas itu memberikan poin jauh lebih banyak daripada aktivitas lainnya. Peringkat 10 besar telah berubah secara drastis, dengan Xiang Shaoyun menjadi kuda hitam terbesar. Ia bahkan langsung masuk 3 besar, berdiri berdampingan dengan nama-nama seperti Bai Lixiao dan Zhan Wushuang. Kejutan lainnya adalah Lei Bao dari faksi lokal. Kebangkitannya yang tirani menimbulkan banyak kecurigaan, tetapi mereka juga menyadari bahwa, seperti Xiang Shaoyun, Lei Bao juga mampu menantang Zhan Wushuang. Karena itu, ia layak berada di peringkat keempat. Adapun Yu Kaidi, posisinya tidak banyak berubah, tetapi karena ia telah melampaui Yu Ziyang, perkembangannya mengejutkan banyak orang. Selain dia, ada juga Ye Linshan, yang telah mencapai peringkat 8 besar padahal sebelumnya hanya berada di peringkat 20 besar. Ia telah melampaui Xiao Xie dan Huang Tianji, membuktikan kekuatannya kepada semua orang. Kekecewaan terbesar adalah Han Chenfei, yang selama ini tetap berada di peringkat 10 besar. Ia turun ke peringkat ke-13, berada di belakang Long Xi dan seorang ahli dari faksi lokal. Daftar 100 besar secara keseluruhan juga mengalami perubahan besar. Misalnya, Wang Yufeng, Gui Mohu, dan beberapa jenius lainnya gagal masuk dalam daftar. Sebaliknya, beberapa murid lain yang sebelumnya tidak dikenal kini berada di 100 besar, seperti Xuan Yuantian, Tang Longfei, dan Yuan Suefen dari Overlord Legion. Mereka masing-masing berada di peringkat ke-87, ke-93, dan ke-98. Sayangnya, tidak ada anggota Overlord Legion lain yang berhasil masuk ke 100 besar. Terlepas dari poin yang mereka kumpulkan saat bertindak bersama sebagai sebuah kelompok, alasan utama ketiganya masuk ke dalam 100 besar adalah karena mereka semua telah bekerja keras untuk tetap bertahan di medan pertempuran hingga akhir. Bab 883. Bai Lixiao dan Zhan Wushuang benar-benar tidak bisa digeser dari posisi mereka, sementara sisa daftar telah banyak berubah. Tapi bukankah cara pemeringkatan ini agak tidak adil? Menurut saya peringkat ini sangat dapat diterima.
Tentu, kekuatan adalah segalanya, tetapi keberuntungan juga penting. Jika Anda kuat tetapi tersingkir lebih awal, itu hanya berarti orang lain memiliki keberuntungan yang lebih baik daripada Anda. Tanpa keberuntungan, tidak akan mudah bagi Anda untuk meraih kesuksesan di masa depan. Peringkat 10 besar sudah terlalu banyak berubah. Xiang Shaoyun sekarang benar-benar masuk 3 besar. Mereka terlalu mengagung-agungkannya. Tidakkah kau tahu bahwa dia bertarung melawan Zhan Wushuang hingga seri? Dia cukup kuat untuk menduduki posisinya saat ini. Benar. Xiang Shaoyun telah menggabungkan 9 kekuatan, menunjukkan kekuatannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhan Wushuang mungkin bukan tandingannya jika keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Apakah dia benar-benar berhasil menciptakan jalur pengembangan 9 kekuatan? Semua orang membicarakan peringkat baru tersebut, dengan Xiang Shaoyun menjadi topik pembicaraan hangat. Bagaimanapun, dia adalah kuda hitam terhebat, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kepala sekolah terbatuk dan berkata, semuanya, diam. Sekarang, kita akan mengumumkan hadiah untuk 10 peringkat teratas. Mereka semua akan mendapatkan akses masuk gratis selama sebulan penuh ke 3 lantai pertama pavilion buku. Mereka juga dapat memasuki 3 lantai pertama gudang senjata untuk memilih satu senjata masing-masing. Terakhir, mereka akan mendapatkan 10 juta poin kontribusi masing-masing. Mata semua orang terasa perih setelah mendengar pengumuman itu. Ada banyak buku di 3 lantai pertama, termasuk banyak teknik pertempuran tingkat tinggi. Tinggal di dalam secara gratis selama sebulan pada dasarnya sama dengan mendapatkan teknik pertempuran secara cuma-cuma. Selain itu, gudang senjata juga memiliki banyak senjata kelas atas. Memilih salah satu di sana akan melengkapi mereka dengan lebih baik. Adapun poin kontribusi, mereka dapat membeli lebih banyak harta karun dari akademi. Ketiga hadiah itu sangat murah hati. Mereka yang tidak masuk dalam daftar naga Phoenix dipenuhi rasa iri, berpikir bahwa jika waktu bisa diputar balik, mereka pasti akan berusaha lebih keras untuk masuk 10 besar. Tetapi apakah mereka benar-benar mampu melakukan itu? Selanjutnya, kepala sekolah mengumumkan hadiah untuk 100 orang teratas. Masing-masing dari mereka diizinkan masuk gratis selama setengah bulan kedua lantai pertama pavilion buku. Mereka juga dapat memilih satu senjata dari 2 lantai pertama gudang senjata. Selain itu, masing-masing juga mendapatkan 5 juta poin kontribusi. Adapun 1000 orang teratas, masing-masing diberi 1 juta poin kontribusi. Untuk yang lainnya, tidak ada hadiah. Pertemuan itu tidak berakhir dengan pengumuman hadiah. Kepala sekolah melanjutkan dan membuat pengumuman penting lainnya. Para murid yang masuk dalam daftar 100 teratas akan mewakili akademi dan memasuki area bersama murid-murid dari 3 akademi lainnya untuk mengasah kemampuan mereka. Banyak pertemuan tak terduga menanti kalian di sana, dan beberapa bahkan mungkin membantu kalian dengan mudah memasuki alam fondasi jiwa. Tentu saja, bagi mereka yang memasuki tempat itu, hidup kalian sepenuhnya bergantung pada takdir. Tidak akan ada giok pelindung yang diberikan. Jadi, mereka yang ingin mengundurkan diri masih bisa melakukannya sekarang. Berita itu mengejutkan semua orang. Apakah ini akan menjadi perebutan sumber daya dari 4 akademi besar? Itu akan menjadi peristiwa yang luar biasa. Baiklah, kudengar keempat akademi itu selalu bersaing untuk saling mengungguli peringkat, dan persaingan itu tak pernah berakhir. Kurasa ini adalah awal dari babak persaingan lainnya. Ini akan menjadi pertemuan sesungguhnya para orang-orang aneh. Akademi Naga Phoenix kita selalu berada di peringkat ketiga setelah Akademi Bela Diri Sejati dan Akademi 9 Istana. Para siswa dari kedua akademi itu jelas tidak lebih lemah dari Bai Li Yixiao dan Zhan Wushuang. Jika kita benar-benar memulai konfrontasi melawan mereka, peringkat kita bahkan mungkin akan turun. Mampu bersaing melawan para jenius dari seluruh wilayah kekuasaan itu sendiri merupakan suatu kejayaan besar. Sepupu saya berada di Akademi Bela Diri Sejati. Saya mendengar darinya bahwa orang-orang aneh di sana sangat menakutkan. Sepupu saya adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 6, tetapi dia bahkan tidak bisa masuk 1000 besar. Apakah kau berlebihan? Kau membuat seolah-olah akademi kita dipenuhi orang-orang lemah. Para murid merasa iri kepada mereka yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam konfrontasi 4 akademi. Itulah tahap sebenarnya dari kekuasaan di mana mereka akan bertemu lebih banyak rekan sejawat yang sama berbakatnya. Berpartisipasi dalam konfrontasi akan bermanfaat bagi perkembangan mereka, tetapi sayangnya, banyak yang bahkan tidak mampu masuk ke dalam 100 besar. Dengan demikian, mereka tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam acara besar tersebut. Adapun mereka yang namanya tercantum dalam daftar Naga Phoenix, mereka dipenuhi kegembiraan. Mata mereka berbinar-binar, dan mereka sangat bersemangat untuk mulai berkompetisi melawan akademi-akademi lain. Selanjutnya, kepala sekolah mengakhiri acara tersebut. Acara pertempuran Naga Phoenix tingkat dasar secara resmi berakhir, dan medan pertempuran baru menanti. Semua orang pergi, memanfaatkan 6 bulan terakhir yang mereka miliki untuk beristirahat dan mempersiapkan diri dengan baik. Pada saat yang sama,
mereka akan meningkatkan kekuatan mereka sebaik mungkin. Bagaimanapun, waktu mereka di akademi belum berakhir, jadi mereka harus terus bekerja keras. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. Xiang Shaoyun, Ouyang Chuanqi, Han Chenfei, dan yang lainnya menuju ke Villa Naga 1. Para Kapten Legiun Overlord juga berkumpul di sana. Sebagai faksi yang berpengaruh, mereka tentu perlu mengumpulkan lebih banyak orang dan meningkatkan kekompakan kelompok mereka. Di sana, Zhuge Zantian mulai melaporkan detail tentang petualangan mereka ke medan perang. Banyak yang tewas di medan perang. Beberapa dibunuh oleh tumbuhan, sementara beberapa lainnya dibunuh oleh faksi lain. Para murid ini adalah mereka yang terbunuh bahkan sebelum mereka sempat menghancurkan giok pelindung mereka. Pada titik ini, kematian-kematian itu tidak lagi terlalu mengejutkan Xiang Shaoyun. Lagi pula, di mana ada konflik, di situ akan ada kematian. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan jika seseorang meninggal di tengah persaingan melawan orang lain. Lagi pula, dia sendiri hampir dibunuh oleh Gui Mohu. Setelah mengucapkan beberapa kata penyemangat, Xiang Shaoyun mengalihkan topik pembicaraan. Dia berkata, saat kita berada di medan perang, saya mengumumkan bahwa mereka yang berhasil masuk daftar Naga Phoenix akan mendapatkan perlengkapan tersebut. Dengan hasil yang telah diumumkan, perlengkapan itu sekarang menjadi milik Xuan Yuantian. Lalu, ia mengeluarkan seperangkat peralatan dari prasasti kuno yang disimpannya. Ketika semua orang melihat peralatan yang terang dan berkilauan itu, mata mereka menjadi berkobar. Saat mereka memandang Xuan Yuantian, mereka dipenuhi rasa iri. Itu adalah seperangkat peralatan tingkat penguasa. Xuan Yuantian terdiam sejenak sebelum melangkah maju dan mengucapkan terima kasih dengan gembira. Terima kasih, Overlord. Dia tidak menyangka akan menerima perlengkapan tersebut. Lagi pula, Tang Longfei dan Yuan Suefen juga telah masuk daftar Naga Phoenix. Xiang Shaoyun seharusnya memberikan perlengkapan itu kepada Tang Longfei. Namun, dia tidak melakukannya. Tak dapat dipungkiri bahwa Xiang Shaoyun adalah pemimpin yang adil. Seseorang yang dekat dengan Tang Longfei bertanya, Tuan, Wakil Komandan Tang juga ada di daftar Naga Phoenix. Mengapa Anda tidak menganugerahinya set perlengkapan itu? Semua orang memusatkan perhatian pada Xiang Shaoyun, menunggu jawabannya. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, pangkat Wakil Komandan Tang lebih rendah, jadi Xuan Yuantian secara alami diprioritaskan. Namun, baik dia maupun Yuan Suefen tetap akan mendapatkan penghargaan. Bab 884. Xuan Yuantian telah mengekstrak total 6 untaian aura naga dari hantu naga. Satu di antaranya telah diberikan kepada Lady Sura, dan dia masih memiliki 5. Dia mengambil 4 dan memberikannya kepada Xuan Yuantian, Tang Longfei, Yuan Suefen, dan Zhuge Zantian. Meskipun Zhuge Zantian tidak berhasil masuk ke daftar Naga Phoenix, dia telah memberikan kontribusi besar kepada Legiun. Karena itu, dia layak mendapatkan penghargaan ini. Anggota Legiun Overlord lainnya dipenuhi rasa iri. Mereka tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu murah hati, bahkan berbagi aura naga. Lagi pula, seorang kultivator dapat menggunakannya untuk dengan cepat menumbuhkan aura naganya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang lebih langka daripada cairan naga dan hampir mustahil untuk ditemui. Memberikan sehelai untaian sama dengan memberikan jutaan kristal spiritual tingkat menengah. Yuan Suefen agak kewalahan dengan kebaikan itu dan segera berkata, Tuan, hadiah ini terlalu berharga. Ambillah. Kita semua bersaudara di sini. Mereka yang berprestasi baik harus diberi penghargaan. Hanya dengan begitu semua orang akan terus bekerja keras untuk tujuan bersama kita, kata Xiang Shaoyun. Aku juga masih punya banyak akar tanaman iblis darah. Akar-akar itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas kalian. Mereka yang berminat bisa menukarnya denganku. Ini juga merupakan metode yang biasa digunakan Xiang Shaoyun untuk memenangkan hati para pengikutnya. Ia akan memprioritaskan mereka saat memperdagangkan hartanya, dan ia juga menggunakan perdagangan tersebut untuk mendorong perdagangan internal tambahan di antara mereka. Perdagangan adalah cara untuk meningkatkan hubungan setiap orang satu sama lain. Setelah semua itu selesai, Xiang Shaoyun membubarkan semua orang. Sebelum pergi, Ouyang Chuanqi berkata, dalam 6 bulan ke depan, mari kita cari waktu untuk berlatih tanding. Jika tidak, aku tidak akan lagi menjadi tandinganmu ketika tingkat kultivasimu menyamaiku. Tentu, kita akan mencari waktu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Jangan salahkan aku kalau nanti aku menindasmu, kata Ouyang Chuanqi sebelum berbalik dan pergi. Saat itu, Han Chenfei berkata, apakah kau masih memiliki aura naga? Aku juga menginginkannya. Kau harus adil. Dia berbicara dengan nada seperti anak kecil yang merajuk, dan ketika dia bersikap seperti itu, dia justru terlihat menarik. Pria biasa pasti akan langsung terpikat jika melihatnya berperilaku seperti ini. Namun, Xiang Shaoyun pura-pura tidak melihat dan berkata, tidak. Jika kau mau, cari sendiri saja. Lalu dia mengabaikannya dan meninggalkan villa seperti orang lain. Dia mulai menuju ke gudang senjata.
Han Chen Fei jelas tidak berniat membiarkannya pergi. Dia mengikutinya. Bisakah kau berhenti mengganggu, kata Xiang Shaoyun dengan kesal. Satu-satunya niatnya merekrut Han Chen Fei adalah untuk mengembangkan Overlord Legion, bukan agar dia terus menempel padanya seperti ini. Aku bukan pengganggu, bantah Han Chen Fei. Ekspresinya berubah serius saat dia melanjutkan, maaf. Xiang Shaoyun berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lalu ia mempercepat langkahnya untuk melepaskan diri darinya. Namun, wanita itu meraih tangannya sebelum ia pergi, dan berteriak, aku sudah minta maaf. Sebagai seorang pria, kamu harus berhenti bersikap kekanak-kanakan. Sejak kecil, ia selalu menjadi anak yang mulia dan disayangi surga. Ia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Bahkan ketika ia berbuat salah kepada seseorang, tidak ada yang berani menuntut permintaan maaf darinya. Namun sekarang, ia justru meminta maaf kepada Xiang Shaoyun atas inisiatifnya sendiri. Dan Xiang Shaoyun justru menolak permintaan maafnya. Hal itu membuatnya merasa sangat buruk, dan ia hampir menangis. Xiang Shaoyun menatap mata wanita itu yang berkaca-kaca dan berkata dengan ekspresi dingin, aku selalu menjadi orang yang picik. Lalu dia menepis tangan wanita itu dan melaju pergi. Han Chen Fei terkejut mendapati Xiang Shaoyun sama sekali tidak terpengaruh, dan dia berteriak tanpa daya, kau bajingan berhati batu. Ketika dia melihat Xiang Shaoyun hendak menghilang dari pandangannya, dia menghentakkan kakinya dengan marah sebelum mengejarnya lagi. Xiang Shaoyun tidak menyangka Han Chen Fei akan terus mengikutinya. Dia menghela napas dalam hati, wanita memang merepotkan. Sekarang dia sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan percintaan. Dia tidak ingin kejadian yang baru saja terjadi terulang kembali. Untuk saat ini, dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya dengan tenang. Sedangkan untuk percintaan, dia akan membiarkan semuanya terjadi secara alami. Ia mengizinkan Han Chen Fei mengikutinya sampai ke gudang senjata. Setelah menyerahkan lempengan giok mereka diizinkan masuk. Huang Tianji telah tiba lebih dulu dan sedang dalam perjalanan keluar ketika ia melihat keduanya masuk bersama. Seketika, matanya berkilat dengan tatapan membunuh. Xiang Shaoyun menoleh dan menyadari bahwa Huang Tianji sebenarnya telah mencapai tahap ke-9. Meskipun begitu, dia masih dengan berani menantang, Pangeran yang terhormat, sudah lama kita tidak bertemu. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi mungkin sebentar lagi keadaanmu tidak akan seperti itu, jawab Huang Tianji dengan tegas. Segera. Kenapa tidak sekarang? Ayo kita naik ring dan bertarung sampai mati. Aku tidak punya apa-apa atas namaku, jadi aku akan merasa terhormat untuk bertarung dengan pangeran mulia sepertimu, kata Xiang Shaoyun tanpa malu-malu. Huang Tianji sangat marah karena provokasi itu. Dia menatap Han Chen Fei dan menuntut, apakah ini tipe pria yang kau sukai? Lihat bagaimana dia mengakui tidak memiliki apapun atas namanya. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang biadab kasar seumur hidupnya dan tidak akan pernah dibina menjadi bangsawan. Han Chen Fei merasa tidak senang melihat Huang Tianji mengkritik Xiang Shaoyun, jadi dia menjawab dengan nada membela diri, kekasarannya itulah yang kusuka darinya. Setidaknya dia apa adanya, bukan palsu. Jawaban wanita itu semakin membuat Huang Tianji marah. Dia mendengus dingin sebelum keluar dari gudang senjata. Dia sudah menentukan pilihannya, jadi tidak perlu tinggal dan merasa frustrasi dengan mereka. Hei, tunggu dulu. Bagaimana dengan pertandingan maut kita, teriak Xiang Shaoyun. Huang Tianji menjawab, ketika kompetisi antar 4 akademi dimulai, kematianmu akan tiba. Lalu dia pergi, tanpa mau membuang waktu lagi dengan Xiang Shaoyun. Namun dalam hatinya, dia bersumpah, aku pasti akan merenggut nyawamu selama kompetisi. Meskipun Huang Tianji telah menembus ke tahap ke-9, dia masih belum yakin untuk menghadapi Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun mampu melawan Zhan Wushuang, yang membuktikan bahwa dia masih belum bisa mengancam Xiang Shaoyun. Dia berencana menggunakan 6 bulan berikutnya untuk meningkatkan kekuatannya hingga puncak alam kenaikan naga. Saat itu, belum terlambat untuk mengalahkan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bisa menebak rencana Huang Tianji, tetapi dia tidak takut. Dengan kekuatan dan kartu trufnya, dia tidak takut pada siapapun. Ketika Xiang Shaoyun dan Han Chen Fei memasuki gudang senjata, mereka melihat deretan senjata yang tak ada habisnya. Ada berbagai macam senjata, seperti pedang, saber, tombak, kait, dan cambuk. Masing-masing adalah senjata kaisar berkualitas tinggi dengan kekuatan luar biasa. Hanya dengan melihat semua senjata ini saja sudah bisa membuat orang terpesona. Sungguh layak menjadi salah satu dari 4 akademi kuno terbesar. Hanya dengan melihat puluhan ribu senjata kaisar sekaligus saja sudah cukup untuk mengguncang siapapun hingga ke lubuk hatinya, keluh Han Chen Fei. Xiang Shaoyun mengangguk. Benar. Setiap senjata memancarkan aura yang kuat. Kualitas pengerjaan senjata-senjata ini sangat bagus. Masing-masing senjata ini dapat dilelang dengan harga yang sangat tinggi di luar sana.
Dia tidak membuang waktu dan langsung menuju ke lantai 2. Bab 885. Lantai 2 gudang senjata. Lantai ini juga dipenuhi dengan banyak senjata berkilauan. Senjata-senjata di sini bahkan lebih baik daripada senjata-senjata di lantai pertama, dan hampir semuanya adalah senjata kaisar tingkat puncak. Bahkan ada beberapa senjata penguasa di sini. Senjata-senjata tersebut dipajang dengan rapi, dan bahkan tanpa energi astral yang diterapkan padanya, senjata-senjata itu tetap bersinar dengan kilau yang mempesona. Bahkan Xiang Shaoyun pun tak kuasa menahan diri untuk mengagumi senjata-senjata di lantai 2. Senjata-senjata itu tampak sangat mengesankan, membuat orang ingin mengambil semuanya. Tombak 10 arah, senjata kaisar puncak elemen emas, mampu meningkatkan kekuatan serangan seseorang sebesar 30%. Pedang bulan sabit, senjata kaisar puncak elemen air, mampu meningkatkan kekuatan serangan seseorang sebesar 30%. Pedang Blood Vein, senjata kaisar puncak elemen api, mampu meningkatkan kekuatan serangan seseorang sebesar 35%. Setiap senjata memiliki nama, sifat elemen, dan tingkat peningkatan yang tercatat di bawahnya, menunjukkan betapa luar biasanya senjata-senjata tersebut. Han Chenfei sangat bersemangat melihat semua senjata itu. Dia mengambil pedang elemen es dan mengayunkannya dengan ringan. Seketika, energi embun beku menyebar, langsung menurunkan suhu di sekitarnya. Jangan main-main, Xiang Shaoyun memperingatkannya. Aku tak bisa menahan diri. Senjata-senjata di sini memang mengesankan. Semuanya ditempa dengan sempurna, keluhan Chenfei sambil meletakkan pedang itu kembali. Rupanya, pedang ini saja belum cukup untuk sepenuhnya memikat hatinya. Santai saja dulu. Aku mau ke lantai 3, kata Xiang Shaoyun sambil mulai menuju ke lantai berikutnya. Karena Han Chenfei tidak masuk 10 besar, dia tidak bisa masuk ke lantai 3. Dia hanya bisa berkata dengan kesal, aku terlalu sombong selama di medan pertempuran. Tidak lama lagi aku akan kembali ke puncak. Dia selalu dikenal sebagai salah satu dari 10 pemain terbaik di daftar Naga Phoenix, tetapi di medan pertempuran pertama, dia justru turun ke peringkat ke-13. Dia tidak menerima hasil tersebut. Dengan bakat dan kemampuannya, dia percaya bahwa dia pantas mendapatkan peringkat yang lebih baik. Karena itu, dia bersumpah untuk membuktikan dirinya sekali lagi. Ketika Xiang Shaoyun sampai di lantai 3, ia mendapati jumlah senjata jauh lebih sedikit. Meskipun begitu, masih ada lebih dari 10.000 buah. Semuanya dipajang dengan rapi. Ruangan itu dipenuhi dengan senjata-senjata yang berkilauan dan mempesona, tetapi secara keseluruhan, suasananya terasa jauh lebih mencekam daripada di 2 lantai sebelumnya. Setiap senjata di lantai 3 tampaknya memiliki semacam kesadaran dan memancarkan denyutan yang memberikan ilusi bahwa mereka benar-benar hidup. Mereka sungguh luar biasa. Setelah berkeliling seluruh lantai dan memeriksa semua senjata, Xiang Shaoyun merasa puas dengan setiap senjata yang ada. Dia bergumam, semuanya adalah senjata penguasa, dan semuanya akan berguna bagiku. Tapi aku sudah memiliki pedang pembunuh langit penguasa dan pedang suci bercahaya. Senjata mana yang harus kupilih di sini? Dahulu, ia hanya berfokus pada teknik pedang. Namun setelah memperoleh cahaya kebijaksanaan, ia dapat mempelajari apapun dengan mudah. Kemampuan pemahamannya luar biasa, dan ia mampu dengan cepat menguasai senjata apapun yang ingin ia gunakan. Karena itu, ia tidak akan menyerah untuk memilih senjata yang menurutnya tepat, meskipun itu bukan pedang. Pada saat itu, ia teringat akan teknik tebasan 7 gelombang tumpang tindih yang ia peroleh dari sebuah prasasti kuno di medan perang. Itu adalah teknik pedang elemen air. Ia memutuskan bahwa memilih pedang elemen air akan menjadi pilihan yang praktis. Itu tetap akan menjadi pedang, tetapi hanya dengan elemen yang berbeda. Ia masih bisa menggunakan niat pedangnya dengan pedang itu. Tak lama kemudian, ia berhenti di depan sebuah pedang biru. Pedang itu memiliki desain pedang biasa dengan tepi berwarna biru. Tanda-tanda iblis air terukir di bilahnya, sementara gagangnya berbentuk seperti kepala hiu. Sebuah inti iblis tingkat tinggi tertanam di gagangnya, memancarkan sensasi liar. Pedang itu diberi nama pedang pemangsa hiu. Itu adalah senjata kelas atas. Meskipun tidak seberkilau senjata lain, ujung bilahnya setajam gigi hiu. Itu jelas merupakan pedang yang sangat bagus yang mampu memotong hampir semua benda. Kaulah orangnya, kata Xiang Shaoyun sambil meraih pedang itu. Dia kembali ke lantai 2 dengan pedang itu. Saat ini, Han Chenfei juga sudah selesai. Dia telah memilih perisai es berbentuk belah ketupat. Jelas sekali dia tidak begitu tertarik dengan pilihan di lantai 2. Lagi pula, dia adalah tuan rumah muda Istana Gletser. Dia pasti sudah memiliki senjata yang lebih baik. Keduanya meninggalkan gudang senjata bersama-sama dan mendaftar kepada penjaga yang lebih tua yang berjaga di luar. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat pergi dengan peralatan yang telah mereka pilih. Shaoyun, masih ada 6 bulan lagi. Apakah kau akan berkultivasi dalam pengasingan,
atau kau akan pergi ke suatu tempat untuk terus mengasah dirimu? Tanya Han Chen Fei dengan lembut, seolah-olah pertengkaran mereka sebelumnya tidak pernah terjadi. Xiang Shaoyun menjawab dengan acuh tak acuh, panggil saja aku Overlord. Aku tidak terlalu terbiasa dipanggil dengan namaku. Aku akan pergi ke pavilion buku untuk membaca beberapa buku. Aku juga ikut. Han Chen Fei memutuskan untuk tetap bersamanya. Xiang Shaoyun bahkan tak mau repot-repot menjawabnya dan langsung menuju pavilion buku. Sudah lama ia tidak membaca apapun. Sekaranglah saatnya baginya untuk mengumpulkan lebih banyak pengetahuan guna memperkaya pikirannya. Dengan begitu, ia akan mampu membuat penilaian yang tepat jika suatu saat nanti ia bertemu lawan-lawan yang aneh. Selain itu, ia juga perlu menghafal lebih banyak teknik pertempuran agar dapat memanfaatkan sepenuhnya 9 kekuatannya, meningkatkan kekuatan tempurnya, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk persaingan antar 4 akademi. Ia juga sedang mempersiapkan kepulangannya ke Sekte Ziling. Sumpah 10 tahun yang dia buat telah tiba. Dalam perjalanan mereka ke pavilion kitab, banyak murid melihat mereka berjalan bersama. Karena itu, rasa iri dan kebencian mereka terhadap Xiang Shaoyun semakin bertambah. Han Chen Fei adalah wanita tercantik kedua di akademi. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Di masa lalu, dia jarang bergaul dengan pria selain anggota Istana Gletser. Tapi sekarang, dia praktis seperti ekor Xiang Shaoyun, dengan patuh mengikutinya. Bahkan, dia tampak seperti berusaha keras untuk menyanjungnya. Banyak orang terkejut. Banyak orang ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Xiang Shaoyun, kukira kau sudah menyatakan UKD sebagai istrimu. Mengapa kau juga merebut Han Chen Fei? Apakah kau akan meninggalkan kami apapun? Sayangnya, tak seorang pun berani mengatakan hal itu kepada Xiang Shaoyun, yang memiliki kekuatan untuk bertarung imbang dengan Zhan Wushuang. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pavilion buku. Setelah sedikit membungkuk kepada sesepuh, Xiang Shaoyun berkata, murid ini memberi salam kepada sesepuh. Tetua itu dengan malas mengangkat kelopak matanya, dan kilatan tajam muncul di matanya. Ia menjawab, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu di sini. Manfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menambah pengetahuan. Baik, Tetua, jawab Xiang Shaoyun dengan hormat sebelum melangkah masuk ke pavilion buku. Dia langsung menuju ke sudut tertentu, memilih beberapa buku yang belum dibacanya, dan mulai membaca sekilas isinya. Han Chen Fei merasa bosan, lalu bertanya, kukira kau akan memilih beberapa teknik pertempuran. Kenapa kau malah membaca buku-buku membosankan ini di lantai 1? Kapan saya bilang saya di sini untuk memilih teknik pertempuran? Berhenti mengganggu saya, kata Xiang Shaoyun sebelum melanjutkan membaca. Dahulu, ia memiliki daya ingat fotografis. Dan sekarang, ia mampu membaca 10 baris kata hanya dengan sekali pandang. Kecepatan membacanya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Bab 886. Xiang Shaoyun tidak ingin menyia-nyiakan bulan gratis yang dimilikinya di pavilion buku. Dia mulai dengan rakus menelusuri catatan-catatan kuno, termasuk buku-buku yang tampaknya tidak diminati siapapun. Sepertinya dia ingin membaca semuanya di sana. Han Chen Fei, yang datang bersamanya, tampak sangat murung. Setiap kali ingin berbicara dengannya, ia berhenti ketika melihat ekspresi seriusnya saat membaca. Akhirnya, ia menuju ke lantai 2. Setidaknya, membaca beberapa buku tentang teknik pertempuran akan menjadi cara yang baik untuk memanfaatkan waktunya. Setengah bulan kemudian, ia mendapati Xiang Shaoyun masih berada di lantai pertama. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, semua buku di lantai pertama tidak berguna, namun ia tampaknya menikmati membacanya. Apa yang dipikirkannya? Karena waktu luangnya telah habis, dia tidak punya pilihan selain menyela bacaan Xiang Shaoyun dan berkata, Shaoyun, aku pergi dulu. Xiang Shaoyun menjawab, kalau begitu, pergilah. Dia bahkan tidak meliriknya, membuat wanita itu menghentakkan kakinya karena marah dan mengumpat, bajingan tak romantis. Dia berbalik untuk pergi, tetapi setelah sedikit ragu, dia bergegas ke sisinya dan mengecup pipinya sebelum cepat-cepat pergi. Tindakannya membuat Xiang Shaoyun terdiam. Dia tersenyum tak berdaya sebelum menggelengkan kepala dan menutup buku yang sedang dibacanya. Untuk saat ini, dia sudah tidak berminat untuk melanjutkan. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan bergumam, setelah membaca begitu banyak teks kuno, aku telah belajar tentang banyak ras dan keberadaan yang aneh. Aku juga telah mempelajari tentang bahan-bahan bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk membentuk fondasi jiwa yang kuat. Inilah manfaat dari membaca lebih banyak. Yang lain menganggap buku-buku di lantai pertama itu sampah, tetapi baginya, buku-buku di sana lebih bermanfaat daripada banyak teknik pertempuran. Lagi pula, ia mampu memperkaya pengalamannya dan memperluas wawasannya hanya dengan membaca di lantai pertama. Alih-alih tinggal, dia menuju ke lantai 2. Dia masih punya waktu setengah bulan lagi, jadi sekarang saatnya menghafal lebih banyak teknik pertempuran jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ada lebih sedikit buku di lantai 2,
tetapi sebagian besar berisi teknik pertempuran dan metode kultivasi. Ada juga beberapa teknik rahasia. Semuanya adalah buku-buku berkualitas. Setelah berjalan-jalan sebentar, Xiang Shaoyun memilih sebuah sudut dan mulai mempelajari teknik-teknik pertempuran. Ia tidak membutuhkan waktu lama untuk menghafal sejumlah besar teknik pertempuran dengan cepat berkat kecepatan membacanya. Alih-alih mencoba mempelajarinya sekarang, ia hanya menghafalnya. Ia hanya akan melatihnya jika diperlukan. Hal ini tidak dapat dihindari karena ia memiliki bakat bawaan berupa daya ingat fotografis, dan itu memberinya keuntungan besar. Sekitar 5 hari kemudian, Xiang Shaoyun telah menguasai tidak kurang dari 100 teknik pertempuran. Hal ini akan mengejutkan siapapun yang mengetahuinya. Dengan kecepatan seperti itu, seolah-olah otaknya hanya didedikasikan untuk menyimpan pengetahuan. Setiap murid akademi adalah jenius, tetapi tidak satu pun yang mampu membaca 10 baris dengan sekali pandang dan memiliki daya ingat fotografis pada saat yang bersamaan. Bisa dikatakan Xiang Shaoyun adalah sosok yang luar biasa dalam hal ini. Tentu saja, jika mereka tahu dia memiliki cahaya kebijaksanaan, mereka tidak akan begitu terkejut. Tetua yang bertanggung jawab telah memfokuskan perhatiannya pada Xiang Shaoyun seorang diri, dan dia meratap dalam hati, ini benar-benar anak yang aneh. Jika orang lain melihat bagaimana Xiang Shaoyun bertingkah saat membaca, mereka akan berpikir bahwa dia berpura-pura. Tetapi tetua yang bertanggung jawab yakin bahwa Xiang Shaoyun benar-benar membaca dan bahkan menghafal semua yang dibacanya. Lagi pula, sesepuh ini telah berada di akademi selama bertahun-tahun dan telah menyaksikan sendiri generasi-generasi jenius. Memang ada orang lain yang telah melakukan hal serupa sebelumnya, tetapi Xiang Shaoyun tetap lebih unggul dari mereka semua. Suatu hari, Xiang Shaoyun menemukan beberapa halaman yang rusak di sudut lantai yang biasa saja. Halaman-halaman itu berisi teks kuno, dan buku kuno itu bahkan tidak memiliki sampul. Tulisan di dalamnya begitu kuno sehingga Xiang Shaoyun sendiri pun tidak dapat memahaminya. Teks itu membangkitkan rasa ingin tahunya, dan dia merasakan aura kuno dari halaman-halaman yang rusak itu, seolah-olah berasal dari zaman yang telah berlalu. Setelah melihat sekilas halaman-halaman itu, dia menemukan bahwa huruf-huruf kuno itu agak berantakan, seolah-olah tidak tersusun rapi. Bagaimanapun dia melihatnya, itu tidak tampak seperti teknik pertempuran atau teknik rahasia. Ada sesuatu yang aneh tentang halaman-halaman yang rusak ini, gumam Xiang Shaoyun sambil perlahan membuka lipatan halaman-halaman tersebut. Ia menemukan bahwa halaman-halaman itu sangat tahan lama, dan ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengirimkan energi ke halaman-halaman tersebut. Benar saja, karakter-karakter di halaman itu mulai bersinar. Huruf-huruf kuno itu mulai berdenyut, dan aura kuno terpancar keluar. Huruf-huruf itu mulai berenang di atas telapak tangan Xiang Shaoyun, seolah-olah mereka telah diberi kehidupan. Seluruh pemandangan itu tampak sangat aneh dan sakral. Namun itu hanya berlangsung sebentar sebelum aksara-aksara kuno itu mulai menghilang. Bahkan halaman-halamannya pun hancur. Kejutan itu menyadarkan Xiang Shaoyun dari lamunannya, dan dia dengan cepat memusatkan kesadarannya pada aksara-aksara kuno tersebut. Aksara-aksara itu seolah merasakan usahanya karena semuanya langsung masuk ke dalam pikirannya. Saat aksara-aksara itu memasuki pikirannya, dia merasa seolah kepalanya akan meledak. Ahahaha. Seperti kilat dan kobaran api yang mengamuk, karakter-karakter kuno itu mulai mendatangkan malapetaka di pikirannya dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan dengan jiwanya yang bersih, ia hampir tidak mampu mempertahankan hidupnya. Tanpa perlindungan dari ikat kepala jiwa naga neter, ia pasti sudah mati. Tetua yang bertanggung jawab langsung muncul di hadapannya dan mengangkatnya sebelum bertanya, ada apa? Dia mengira Xiang Shaoyun telah mengaktifkan kekuatan unik, tetapi hampir seketika setelah itu, ratapan Xiang Shaoyun terdengar. Dia segera bergegas mendekat, benar-benar bingung dengan apa yang terjadi pada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menstabilkan posisinya dan berkata, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu bermeditasi dalam keheningan sejenak. Lalu ia duduk bersila, sama sekali mengabaikan tetua itu dan hanya fokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh aksara-aksara kuno tersebut. Kekuatan aksara-aksara itu tidak sengaja menargetkannya. Sebaliknya, aksara-aksara itu terlalu kuat dan Xiang Shaoyun terlalu lemah untuk menghadapinya. Namun dengan bantuan ikat kepala jiwa naga neter miliknya, ia mampu sedikit mengendalikan keadaan. Ia merasa seolah dunia dalam pikirannya telah berubah menjadi negeri kilat dan api yang terus-menerus berbenturan satu sama lain dengan tempo tertentu. Seolah-olah mereka sedang mempertunjukkan hukum-hukum kekuatan tertentu, tetapi juga tampak seperti mereka mencoba memamerkan teknik pertempuran yang unik. Kekuatan yang ditunjukkan sungguh dahsyat, tampaknya mampu memusnahkan bahkan bintang-bintang. Setelah beberapa saat, kekuatan itu perlahan memudar. Sebuah pernyataan kuno bergema di benaknya, bintang api bencana petir, penghancur langit. Saat bintang jatuh berubah menjadi api,
tidak ada iblis atau setan yang memiliki kesempatan melawan kekuatan ilahinya. Bab 887. Xiang Shaoyun seolah menyaksikan kehancuran sebuah bintang dengan mata kepalanya sendiri. Bencana petir dan api bintang itu dipenuhi dengan daya hancur. Tak seorang pun bisa berharap untuk menghentikan kekuatan yang begitu mengerikan, kekuatan yang dikenal sebagai bintang api bencana petir. Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa beberapa halaman yang rusak akan berisi teknik pertempuran yang begitu menakutkan dan luar biasa. Hampir tampak seperti teknik tingkat dewa. Benarkah itu teknik yang melampaui tingkat suci? Menghancurkan seluruh bintang dengan satu ledakan energi, apa ini jika bukan teknik tingkat dewa? Dia mengingat kembali sensasi menyaksikan adegan itu berulang kali. Dia telah melihat kekuatan mengerikan yang tercipta melalui perpaduan petir dan api. Mirip dengan teknik angin dan petirnya, itu adalah teknik yang menggunakan dua energi berbeda. Halaman-halaman ini tetap berada di lantai 2 tanpa terdeteksi karena mereka menunggu seorang kultivator yang menguasai petir dan api. Xiang Shaoyun, sebagai seseorang yang menguasai 9 kekuatan, tentu saja memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, ia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tentu saja, dia belum menyadari seberapa banyak yang telah dia peroleh. Dia terlalu sibuk merenungkan kekuatan petir dan api, mencoba mencari cara untuk menggabungkan keduanya. Dia percaya bahwa jika dia entah bagaimana bisa menguasai teknik itu akan berguna baginya seperti halnya jurus penghancur kosmos Dao. Dia membayangkan adegan itu sekitar 10.000 kali, secara bertahap mengukir sensasinya ke dalam hatinya sebelum akhirnya dia membuka matanya lagi. Pada saat itu, salah satu matanya dipenuhi kilat yang menyambar sementara mata yang lain dipenuhi kobaran api yang dahsyat. Seolah-olah pupil matanya telah berubah menjadi pupil api dan kilat, tampak sangat mengerikan. Tetua yang berjaga di sisinya berseru dengan heran, anak ini benar-benar telah mengembangkan teknik tatapan mata. Setelah Xiang Shaoyun menarik seluruh auranya ke dalam tubuhnya, dia berdiri dan membungkuk kepada tetua, sambil berkata, "Terima kasih, tetua, karena telah melindungi anak ini. Saya sangat berterima kasih. Nak, apa yang terjadi padamu? Di mana halaman-halaman yang rusak yang sebelumnya ada di sini?" tanya orang tua itu. Dia telah menjaga tempat ini selama lebih dari 1000 tahun. Dia mengenal setiap buku dalam koleksi itu, dan dia tahu betul bahwa ada beberapa halaman yang rusak di rak di depan Xiang Shaoyun. Sekarang halaman-halaman itu hilang, dia menduga Xiang Shaoyun telah menemukan rahasia di baliknya. Xiang Shaoyun tahu betapa berharganya apa yang baru saja ia dapatkan, dan jika ia mengatakan yang sebenarnya, nyawanya mungkin dalam bahaya. Karena itu, ia menggunakan nada muram dan berkata, "Tetua, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Saya tidak tahu apa isi kertas-kertas lusuh itu. Saat saya mengambilnya, kekuatan mengerikan menyerbu pikiran saya. Jika bukan karena kartu truf saya, jiwa saya pasti sudah hancur." Tetua itu mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Setiap kata yang saya ucapkan itu benar. Apakah seseorang memasang jebakan di sini untuk mencelakai saya? Bahkan sekarang, kepala saya masih sangat sakit. Tanpa ramuan penyembuh jiwa atau air mata air, saya khawatir saya akan menderita luka yang berkepanjangan." "Tetua, Anda harus menegakkan keadilan," kata Xiang Shaoyun dengan memilukan, seperti seorang gadis kecil tak berdosa yang baru saja diperkosa. Pria yang lebih tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Nak, biar ibu yang periksa." Telapak tangan tetua itu mendarat di kepala Xiang Shaoyun bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Sial! Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Ia berpikir bahwa ia bisa menggunakan tipu daya untuk berurusan dengan tetua itu dan sekaligus menipu untuk mendapatkan beberapa ramuan berharga. Bukan hanya gagal, tetua itu bahkan mulai memeriksa tubuhnya. Ia dipenuhi penyesalan dan hanya bisa berdoa dalam hati agar tetua itu tidak menemukan apapun. Tetua itu tidak berani langsung memeriksa jiwa Xiang Shaoyun. Ia takut jika melakukan itu akan benar-benar melumpuhkan Xiang Shaoyun, yang akan membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Karena itu, ia mengandalkan inderanya untuk mengetahui kondisi terkini dalam pikiran Xiang Shaoyun. Tak lama kemudian, ia membebaskan Xiang Shaoyun. "Nak, jiwamu agak melemah saat ini, tetapi bentuk aslinya luar biasa kuat. Selain itu, tampaknya ada seluruh dunia di dalam pikiranmu. Apakah itu disebabkan oleh halaman-halaman yang hilang?" tanya tetua itu dengan ragu. "Seandainya aku tahu," kata Xiang Shaoyun dengan nada menyedihkan yang sama. Sang tetua terdiam sejenak sambil merenung. Wajahnya berubah muram, dan dia bertanya, "Nak, apakah kau bersedia menjadi muridku?" Pertanyaan itu mengejutkan Xiang Shaoyun. Ia terdiam sesaat, jelas tidak menyangka sang tetua akan tiba-tiba memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Tepat ketika sang tetua mengajukan pertanyaan itu, beberapa orang lain tiba di luar. Ketika mereka mendengar percakapan itu, mereka tercengang. Tetua paviliun buku mungkin tampak sederhana,
tetapi tetua seperti dia biasanya adalah orang-orang dengan kualifikasi paling senior di akademi, dan mereka telah menjadi tetua selama beberapa generasi. Mereka adalah ahli super yang setara dengan tetua agung dalam status. Jika tidak, dia tidak akan dipercaya untuk menjaga paviliun buku. Siapa yang sedang direkrut oleh tetua paviliun buku? Sungguh beruntung orang itu, keluh seorang pengawas. Kita akan segera tahu. Mungkin orang itu adalah salah satu jenius terkemuka dalam daftar Naga Phoenix, jawab orang lain. Tetua itu mendesak, mengapa? Apakah kamu tidak mau? Xiang Shaoyun dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Tapi anak ini sudah memiliki guru, jadi tidak pantas untuk mengambil guru lain. Mohon maaf, tetua. Kau sudah punya guru. Kenapa aku tidak tahu? Apakah kau berbohong? Tanya tetua itu dengan ragu. Mengapa aku harus berbohong? Kepala sekolah dan para tetua juga tahu ini, jawab Xiang Shaoyun dengan jujur. Hah, jika memang begitu, lupakan saja, kata si tetua dengan muram. Lalu dia menghilang tanpa jejak. Xiang Shaoyun mulai berteriak, tetua, Anda masih belum menegakkan keadilan untuk saya. Jiwa saya terluka, dan saya butuh ganti rugi. Nak, puaslah saja karena kau telah mendapat manfaat dari bencana yang dianggap terjadi. Dan berbahagialah karena aku bahkan tidak menghukummu karena merusak catatan kuno, suara tetua itu terdengar lantang. Xiang Shaoyun merasa seperti ditampar wajahnya. Ia merasa sangat diperlakukan tidak adil, dan ia meratap dalam hati, apakah langit itu adil? Mengapa aku harus menderita padahal aku hanya sedang membaca? Jika orang lain tahu apa yang dipikirkannya, mereka mungkin akan menantangnya berduel sampai mati. Dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dan masih merasa tidak puas. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketika pengawas di luar melihat bahwa Xiang Shaoyun adalah orang yang menarik perhatian tetua, ia meratap dalam hati, anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Dia benar-benar menolak niat baik tetua paviliun. Tetua ini jauh lebih hebat daripada tetua generasi sebelumnya. Tak lama kemudian, kabar penolakan Xiang Shaoyun menyebar dari pengawas, dan hal itu menimbulkan kehebohan di akademi. Sudahkah kau dengar, tetua paviliun mencoba merekrut Xiang Shaoyun sebagai muridnya tetapi ditolak. Itu tidak mungkin benar, kan? Apakah Xiang Shaoyun bodoh? Mengapa dia menolak hal seperti itu? Dia adalah seorang tetua. Jika dia menerimanya, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di akademi. Apa yang kau ketahui? Xiang Shaoyun mengaku sudah memiliki seorang guru. Tapi tidak ada yang tahu siapa gurunya. Mungkinkah dia berbohong kepada tetua? Mungkin gurunya adalah tetua Xiao Wei. Kudengar tetua Xiao Wei pernah mengunjungi Villa Naga 1 sebelumnya. Dari yang kudengar, guru Xiang Shaoyun adalah orang yang luar biasa, seseorang yang setara dengan para tetua agung. Bab 888. Di villa seorang tetua, Gui Mohu berdiri dengan hormat di hadapan dua tetua. Di sisinya ada Feng Xiaoxia, yang telah masuk ke peringkat 30 teratas daftar Naga Phoenix. Salah satu tetua adalah Feng Huosuo, paman Feng Xiaoxia, sedangkan yang lainnya adalah kakak senior Feng Huosuo, seseorang yang dikenal sebagai Shadow Flash. Karena keduanya memiliki guru yang sama, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Adikku, menurutmu apakah guru Xiang Shaoyun adalah Xiao Wei? Tanya Shadow Flash. Feng Huosuo menjawab, sangat mungkin. Jika memang begitu, berarti dia benar-benar tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dengan menolak tetua pavilion, kata Shadow Flash dingin. Kemudian dia tertawa dan berkata, tapi itu bagus. Jika dia hanya didukung oleh Xiao Wei, segalanya akan jauh lebih mudah bagi kita. Apakah kau sudah menemukan cara yang ampuh untuk menyingkirkan anak itu, kakak senior? Tanya Feng Huosuo. Menurut keterangan Mohu, Xiang Shaoyun telah memaksanya untuk mundur menggunakan alam jiwa neter. Dia memiliki darah iblis di dalam dirinya. Itu saja sudah cukup untuk mengusirnya dari akademi, kata Shadow Flash dengan tatapan jahat di wajahnya. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Feng Huosuo ragu. Hehe, mereka yang bukan dari ras kita tidak pernah bisa dipercaya, kata Shadow Flash sambil mencibir. Kemudian dia memerintahkan Gui Mohu dan Feng Xiaoxia, kalian berdua mulai sebarkan informasi ini. Sebentar lagi, kita akan menangkapnya dan menginterogasinya tentang hal ini. Ya, Tuan Paman bela diri, jawab Gui Mohu dan Feng Xiaoxia bersamaan. Gui Mohu bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan mengenai kuota untuk kompetisi keempat akademi? Kau tak perlu khawatir soal itu. Aku akan meminta seorang murid untuk menggantikan posisinya untukmu. Lagi pula, kau memiliki kekuatan yang layak untuk posisi itu, kata Shadow Flash dengan tenang. Feng Xiaoxia berkata, Paman bela diri, izinkan saya menangani masalah kakak senior. Salah satu saudara saya berada di peringkat 100 teratas. Saya bisa membujuknya untuk secara sukarela menyerahkan posisinya. Haha,
Itu akan menjadi yang terbaik. Kita tidak akan memperlakukannya dengan buruk atas kontribusinya, kata Shadowflash sambil tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, kabar tentang Xiang Shaoyun yang memiliki darah iblis menyebar ke seluruh akademi. Beberapa mengklaim bahwa orang-orang sengaja mencemarkannya karena ia menolak tawaran tetua pavilion. Beberapa mengklaim bahwa mereka telah menyaksikan Xiang Shaoyun menggunakan kemampuan iblis sebelumnya, sehingga mereka yakin ia adalah iblis, bukan manusia. Beberapa menyebutkan peristiwa di mana Xiang Shaoyun menjalani hukuman penyucian di kota cahaya dan darah iblisnya telah dibersihkan. Singkatnya, berbagai macam rumor mulai beredar, menjadikan Xiang Shaoyun pusat perhatian. Gui Mohu secara pribadi tampil sebagai saksi, mengklaim bahwa dia telah melihat Xiang Shaoyun menggunakan domain jiwa neter ketika mereka berbenturan di medan perang. Dia bersumpah bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia berharap akademi akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Kata-katanya justru membuat semakin banyak orang penasaran apakah Xiang Shaoyun benar-benar memiliki darah iblis di dalam dirinya. Bahkan anggota Overlord Legion pun ragu-ragu setelah mendengar berbagai rumor tersebut. Jika bukan karena Ouyang Chuanqi yang turun tangan untuk mengendalikan situasi, beberapa dari mereka pasti sudah menuntut jawaban dari Xiang Shaoyun sekarang. Sementara itu, Xiang Shaoyun sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia masih fokus membaca. Saat ini dia berada di lantai 3, dengan sebagian besar buku di sana berisi teknik pertempuran. Ada juga beberapa catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh beberapa penguasa, yang merupakan pengalaman berharga dari para ahli di masa lalu. Xiang Shaoyun dengan rakus menyerap pengetahuan dari buku pertama yang ia temukan di lantai 3. Ia mencari cara untuk membentuk fondasi jiwa terkuat. Ia juga mencari teknik pertempuran yang sesuai untuk ke-9 kekuatannya. Secara keseluruhan, ia telah memperoleh banyak hal dari masa tinggalnya di pavilion buku. Selama 3 hari terakhir, dia mengambil sebuah buku alkimia. Dia tidak bercita-cita menjadi seorang alkemis, tetapi dia hanya ingin mempelajari beberapa ramuan sederhana yang mungkin berguna di masa depan. Lagi pula, dia adalah seseorang yang sejak kecil terbiasa dengan ramuan obat. Dia tahu betul betapa bermanfaatnya penggunaan ramuan yang tepat bagi seorang kultivator. Setelah menyelesaikan buku alkimia, dia memilih buku kerajinan. Sama seperti buku alkimia, dia menghafal semua isinya, satu-satunya tujuannya adalah untuk memulihkan pedang pembunuh langit penguasa. Pedang Overlord Sky Slaying Saber adalah senjatanya dari kehidupan sebelumnya. Senjata itu tidak hanya memiliki makna khusus di hatinya, tetapi juga merupakan senjata yang paling ia kenal. Sayangnya, dengan kualitasnya saat ini, senjata itu tidak mampu mengimbangi perkembangannya. Penempaan ulang diperlukan. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Ketika ia melihat sesepuh itu berbaring malas di kursi goyang di depan pavilion, ia sedikit membungkuk sebelum pergi. Namun saat itu, sesepuh itu tiba-tiba bertanya, apakah kau benar-benar tidak mau menjadi muridku? Tetua, anak ini sungguh tidak beruntung menjadi muridmu, bantah Xiang Shaoyun dengan bijaksana. Kalau begitu, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kata orang yang lebih tua. Xiang Shaoyun bingung, dan dia segera menuju Villa Naga 1. Tetapi sebelum dia bisa pergi jauh, seseorang menghalangi jalannya dan meminta, Xiang Shaoyun, ikutlah berjalan bersama kami. Ada 4 pengawas yang datang menemuinya. Masing-masing adalah kultivator alam fondasi jiwa. Dari betapa agresifnya mereka, pasti ada sesuatu yang buruk menunggunya. Ia bertanya dengan bingung, saya ingin tahu apa tujuan dari semua ini, tuan-tuan. Kami menangkapmu atas perintah tetua Shadowflash, jawab salah satu dari mereka dengan dingin. Lalu dia meraih Xiang Shaoyun, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melarikan diri. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan menghindar ke belakang sebelum berkata, kalian mencoba menangkapku tanpa alasan yang sah. Kurang ajar. Kalian adalah pengawas, tetapi aku juga seorang pengawas. Satu-satunya cara kalian dapat menangkapku adalah dengan perintah tertulis dari seorang tetua penegak hukum. Jika tidak, aku tidak akan ikut dengan kalian. Kurang ajar. Beraninya kau tidak mematuhi tetua Shadowflash, caci maki salah satu dari mereka. Apa gunanya mengatakan semua ini kepada iblis jahat seperti dia? Tangkap saja dia, kata orang lain. Salah satu dari mereka kembali mengulurkan tangan ke arah Xiang Shaoyun, mengirimkan cakar naga emas ke depan. Orang ini adalah seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat 2. Dengan kekuatannya, menangkap kultivator alam kenaikan naga tingkat 7 seharusnya merupakan urusan yang sangat mudah. Dengan mengandalkan instingnya, Xiang Shaoyun berhasil melihat serangan itu bahkan sebelum terjadi. Sekali lagi, dia menghindari serangan tersebut. Dia memperingatkan, jika kau terus bersikap tidak sopan, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun ia hanyalah seorang pengawas biasa, para tetua lainnya hanya dapat menantangnya di atas ring jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya tanpa melanggar aturan apapun. Pertarungan pribadi di luar ring dilarang. Ini adalah aturan akademi.
Aturan-aturan tersebut jauh lebih ketat bagi para pengawas daripada para murid. Karena itu, Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan tinggal diam sementara para pengawas berusaha menangkapnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kau berani melawan penangkapan. Hal pertama yang akan kulakukan setelah menangkapmu adalah mematahkan kakimu, geram sang penguasa dengan tidak senang. Ia menyerang dengan kedua tangannya, mengirimkan sepasang tangan yang cepat dan tajam untuk mencakar Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, kehadirannya juga meluas keluar, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk terus menghindar. Akhirnya, Xiang Shaoyun menyadari bahwa mereka tidak berniat mengakhiri ini dengan damai. Kemarahannya meluap saat dia meraung, mematahkan kakiku. Biarkan aku mematahkan lenganmu dulu. Dengan menggunakan naluri alaminya, dia menemukan celah dan menerobosnya sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Sebuah serangan telapak tangan pembakar langit yang dahsyat diluncurkan, dan kedalaman api sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Bab 889. Para pengawas akademi tersebut semuanya adalah ahli yang sangat langka, mungkin hanya 1 dari 10.000 orang. Mereka bukan semuanya murid dari angkatan sebelumnya, karena beberapa di antaranya sebenarnya adalah pengikut yang direkrut para tetua selama perjalanan mereka keluar. Keempat orang ini direkrut sebagai pengikut oleh tetua Shadow Flash dan dapat masuk akademi sebagai pengawas. Tetapi seperti Xiang Shaoyun, mereka hanyalah pengawas biasa. Tentu, mereka masih memiliki kekuatan di atas rata-rata, tetapi mereka jelas tidak sekuat para jenius yang benar-benar dapat melawan orang-orang beberapa tingkat di atas mereka. Penguasa tingkat 2 yang dihadapi Xiang Shaoyun adalah penguasa tingkat 2 menengah, tetapi ia mampu menunjukkan kekuatan penguasa tingkat 2 puncak. Itu sebenarnya cukup mengesankan di antara para kultivator. Sebelumnya, ia gagal menangkap Xiang Shaoyun, jadi sekarang ia hanya menggunakan 80% kekuatannya. Ia bersumpah akan mengalahkan Xiang Shaoyun kali ini. Ia tahu betul bahwa seorang jenius seperti Xiang Shaoyun pasti memiliki kekuatan untuk melawan seorang kaisar. Namun ia tetap yakin dapat dengan mudah menangkap kaisar ini. Sayangnya, dia terlalu percaya diri dan meremehkan Xiang Shaoyun. Alih-alih menangkap Xiang Shaoyun, dia memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saat Xiang Shaoyun menyerang, dia menggunakan seluruh kekuatannya, mengirimkan banyak telapak tangan berapi yang mengerikan. Lautan api menerjang ke arah penguasa tingkat 2. Telapak tangan berapi itu didukung oleh kekuatan api yang dahsyat. Dengan demikian, serangannya sangat menakutkan, dan bahkan sebuah gunung akan berubah menjadi tumpukan abu jika terkena. Penguasa tingkat kedua bukanlah orang yang lemah. Dia bereaksi cepat dan mengirimkan beberapa telapak tangan sendiri, mencoba menghentikan serangan Xiang Shaoyun. Penguasa tingkat kedua tidak boleh diremehkan. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki teknik yang mengesankan, serangannya selalu diblokir. Lalu kenapa kalau kau jenius? Asalkan kau bukan seorang penguasa, kau bukan apa-apa, kata penguasa itu dengan angkuh. Dia melancarkan serangkaian serangan ke arah Xiang Shaoyun, bertujuan untuk menangkap Xiang Shaoyun sebelum melakukan hal lain. Mata Xiang Shaoyun berbinar tajam. Seketika itu juga, sosoknya lenyap, menyebabkan serangan sovereign hanya mengenai bayangannya. Sial! Sang penguasa langsung merasakan bahwa keadaan semakin memburuk baginya. Dia segera memasuki mode bertahan, tetapi Xiang Shaoyun telah muncul di sampingnya dan menyerang tanpa ampun. Lengan sisik naga. Kedua lengannya mengayun seperti sepasang naga. Lengan-lengan itu bersinar dengan pancaran emas yang cemerlang, memancarkan energi ganas yang pekat. Raungan naga terus bergemuruh saat lengannya menghantam pinggang sang penguasa. Sang penguasa mampu membangun pertahanannya dengan cukup cepat, tetapi penghalang pertahanannya hancur berkeping-keping oleh teknik lengan sisik naga. Dia sendiri terlempar jauh, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kurang ajar, teriak ketiga penguasa lainnya dengan cemas. Mereka sekarang menyerang bersama-sama. Ketiga penguasa itu juga tidak boleh diremehkan. Salah satu dari mereka bahkan berada di tahap keempat, sementara dua lainnya masing-masing berada di tahap kedua dan ketiga. Jika mereka bekerja sama melawan Xiang Shaoyun, dia hanya akan memiliki peluang jika dia menggunakan domain jiwa neter. Namun, Xiang Shaoyun belum siap menggunakan domain jiwa neter. Dia ingin mengalahkan lawan-lawannya secara adil untuk membangun dominasi dan mencegah sebagian dari mereka yang terus mengincarnya. Pedang suci bercahaya muncul di tangannya, dan tatapan jahat terpancar di wajahnya saat dia meraung, "Siapapun tuanmu, karena kau berani melawan aku akan mematahkan semua lenganmu hari ini. Jika tidak, kalian semua akan menganggapku lemah." Tanpa menunggu para penguasa menggunakan fondasi jiwa mereka, Xiang Shaoyun meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Kilatan putih melesat saat dia mengayunkan pedangnya berulang kali. Teknik pedang langit mempesona, jurus ketiga, cahaya pedang dan bayangan darah. Xiang Shaoyun sepenuhnya melepaskan bintang cahayanya, mengirimkan semburan cahaya terang dengan setiap ayunan pedangnya saat dia menebas para penguasa. Seketika, cahaya deras itu melesat melewati mereka.
Mereka tidak menyangka Xiang Shaoyun memiliki senjata suci, dan mereka juga tidak menyangka dia akan menggunakan kekuatan penuh sejak awal. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Hanya penguasa tingkat keempat yang mampu dengan cepat menghindar. Adapun para penguasa lainnya, rasa sakit yang tajam menyerang lengan mereka saat dua lengan berdarah melayang ke langit. Ah! Ratapan mereka bergema di seluruh area, menarik perhatian lebih banyak orang lagi. Bagaimana ini mungkin? Penguasa tingkat keempat memucat karena ketakutan. Ia dipenuhi rasa tidak percaya. Penguasa tingkat kedua yang sebelumnya menghadapi Xiang Shaoyun juga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia merasa beruntung karena Xiang Shaoyun tidak menggunakan teknik menakutkan seperti itu padanya sebelumnya, atau ia pasti akan terbunuh di tempat. Cepat, cepat, redam dia dengan fondasi jiwamu, teriak salah satu penguasa yang terluka kepada penguasa tingkat keempat. Xiang Shaoyun menatap penguasa bertangan satu itu dan berkata, teruslah bicara dan aku akan memenggal kepalamu. Dia menunjuk ke penguasa tingkat 4 dan berkata, kembali dan beritahu tuanmu untuk memberitahu akademi tentang kejahatan apapun yang telah kulakukan. Akademi dapat menghukumku. Adapun tuanmu, dia tidak berhak menangkapku sesuka hatinya. Seluruh kejadian ini benar-benar mengejutkan Xiang Shaoyun. Dia bahkan tidak tahu siapa tetua kilat bayangan itu, tetapi orang ini tiba-tiba mendatanginya tanpa diduga. Dia tidak bisa hanya menerima begitu saja. Nak, kau memiliki darah iblis di dalam dirimu. Kau bukan manusia, jadi kau tidak bisa berkultivasi di akademi. Ikutlah denganku menemui tetua Shadow Flash dan tunggu hukumanmu, atau hari ini adalah hari kematianmu, teriak penguasa tingkat 4 sambil melepaskan keempat fondasi jiwanya, mengirimkan tekanan yang menghancurkan ke arah Xiang Shaoyun. Sekalipun aku benar-benar memiliki darah iblis, orang sepertimu tidak berhak menghakimiku. Jika kau menginginkan nyawaku, datang dan ambillah. Mari kita lihat siapa yang akan mati duluan, jawab Xiang Shaoyun tanpa gentar, memancarkan niat membunuh yang kuat. Tepat ketika mereka hendak bentrok, para penegak hukum tiba. Pemimpin kelompok itu tak lain adalah Chu Yuan, murid Xiao Wei. Ada 5 orang di belakangnya, dan masing-masing adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat lanjut. Mereka jauh lebih kuat daripada kelompok 4 pengawas itu. Kau berani menggunakan kekerasan di dalam akademi. Kurang ajar, caci maki Chu Yuan sambil menunjuk keempat penguasa itu. Chu Yuan adalah seorang pengawas tingkat tinggi, dan statusnya di akademi jauh di atas keempat penguasa. Terlebih lagi, sebagai kapten penegak hukum, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kesombongannya. Keempat penguasa itu dengan cepat menjawab, kami di sini atas perintah tetua Shadow Flash. Kami perlu menangkap Xiang Shaoyun. Dia adalah iblis dari klan Nether Kekaisaran. Itulah kebenarannya hanya karena tetua Shadow Flash mengatakan demikian. Akademi belum memberi perintah apapun kepada para penegak hukum, namun kalian sudah bertindak secara diam-diam. Kalian jelas-jelas meremehkan para penegak hukum. Kalian semua, ikut aku. Mari kita bicarakan ini di depan kepala sekolah. Mari kita lihat siapa yang bersalah di sini, kata Chu Yuan. Dia jelas-jelas memihak Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun buru-buru menambahkan, Tuan penegak hukum, Anda datang tepat waktu. Mereka jelas-jelas mencoba membunuh saya. Jika bukan karena saya memiliki sedikit kekuatan yang dapat saya gunakan untuk melindungi diri, saya pasti sudah mati sekarang. Mereka benar-benar mengabaikan peraturan akademi. Tuan, mohon tegakkan keadilan. Harus diakui bahwa Xiang Shaoyun benar-benar tidak tahu malu. Dia jelas-jelas unggul dalam bentrokan itu, tetapi dia tidak puas dan bahkan menambah luka. Bab 890. Benar. Membunuh murid adalah kejahatan besar. Sekalipun kita melaporkan ini ke kepala sekolah, dia akan menganggap kejahatan ini sebagai kejahatan yang dihukum mati, kata Chu Yuan dingin. Dia dulunya adalah seorang murid akademi. Sekarang, sebagai pengawas tingkat tinggi, statusnya secara alami lebih tinggi daripada para pengawas yang masuk sebagai pengikut. Karena itu, dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Kedua penguasa bertangan satu itu pucat pasi. Mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Mereka mengira akan mudah menangkap Xiang Shaoyun dan menyelesaikan misi, tetapi keadaan saat ini tidak menguntungkan mereka. Kami hanya bertindak atas perintah, jawab penguasa tahap keempat itu sambil mengerutkan kening. Apakah kau membawa token tetua? Tanya Chu Yuan. Pada umumnya, ketika seorang tetua memanggil seorang murid, hanya perintah lisan yang diperlukan. Tetapi karena para pengawas benar-benar menangkap seseorang, mereka membutuhkan tanda pengenal tetua. Lagi pula, setiap murid di akademi adalah seorang jenius. Seorang jenius super seperti Xiang Shaoyun adalah sosok yang sangat penting. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia ditangkap begitu saja? Keempat pengawas itu kehabisan kata-kata. Mereka berada di sini atas perintah lisan dan tidak membawa tanda penatua. Pada saat itulah mereka menyadari sesuatu. Sepertinya mereka sedang digunakan sebagai umpan meriam.
Bagaimanapun, kabar bahwa Xiang Shaoyun memiliki darah iblis yang mengalir di dalam dirinya masih berupa rumor. Bahkan dengan Gui Mohu sebagai saksi, tidak banyak orang yang mempercayai rumor tersebut. Di sisi lain, apa yang mereka lakukan di sini jelas merupakan sesuatu yang akan diperhatikan oleh Akademi jika Xiang Shaoyun membesar-besarkannya. Meskipun secara nominal mereka adalah bawahan tetua Shadow Flash, mereka tidak memiliki token tetua untuk operasi ini. Dengan kata lain, ini adalah operasi yang tidak disetujui. Apalagi mereka jika bukan umpan meriam. Saat menyadari hal itu, ekspresi mereka berubah mengerikan. Mereka benar-benar kehilangan kata-kata. Ketika Chu Yuan melihat mereka tidak bisa berkata apa-apa, dia mencibir dan berkata, "Sekarang kalian tahu kesalahan kalian. Ikutlah denganku ke aula penegakan hukum dan tunggu vonis kalian." Dia melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya menangkap keempat pengawas itu sebelum membawa mereka pergi. Chu Yuan tidak pergi setelah itu. Sebaliknya, dia berkata kepada Xiang Shaoyun, "Tuan muda Xiang, Anda harus segera mencari tuan saya. Tetua kilat bayangan mengincar Anda, jadi kami tidak akan bisa melindungi Anda lama-lama. Anda membutuhkan perlindungan tuan saya." Setelah memberikan alamat kepada Xiang Shaoyun, dia pergi dengan tergesa-gesa. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan bergumam, "Siapa tetua kilat bayangan itu? Mengapa dia bertindak melawan saya? Guru Dilin adalah tetua situ, sementara Mo Xiaoxing didukung oleh klan Mo. Apakah tetua kilat bayangan seseorang dari salah satu dari dua faksi itu?" Dia mengingat kembali semua orang yang telah dia sakiti, tetapi dia gagal menduga bahwa ini sebenarnya adalah ulah pendukung Gui Mohu. Bahkan, dia tidak pernah tahu mengapa Gui Mohu bertindak melawannya sejak awal. Tetapi jika dia tahu bahwa Gui Mohu adalah kakak senior Feng Xiaoxia, dia akan memahami semuanya. Xiang Shaoyun tidak langsung mencari Xiao Wei. Dia tahu Xiao Wei akan melindunginya, tetapi dia ingin melihat sejauh mana masalah ini akan berlanjut. Tuannya adalah tetua penjaga makam. Bahkan para tetua agung pun harus menunjukkan rasa hormat kepada tuannya. Siapapun yang berani bertindak keterlaluan terhadapnya akan menderita. Dia langsung kembali ke Villa Naga 1. Di sepanjang jalan, banyak orang menatapnya dengan tatapan aneh, jelas mencurigai identitasnya. Dia tidak peduli. Memangnya kenapa jika darah iblis mengalir di dalam dirinya? Bahkan para malaikat pun tidak mampu memurnikannya, dan dia malah mendapatkan pengakuan mereka. Itu saja sudah cukup baginya untuk tidak takut dengan darah iblisnya. Tetapi sebelum dia bisa kembali ke vilanya, dia dihentikan oleh kelompok lain. Kelompok ini datang membawa sebuah token tetua. Sambil mengacungkan token tersebut, mereka berkata, "Kami di sini atas perintah tetua Mo Luo. Anda harus ikut bersama kami untuk diinterogasi." Saat Xiang Shaoyun mendengar nama keluarga Mo, dia tahu bahwa seseorang dari pihak Mo Xiaoxing sedang berupaya melawannya. Kali ini, dia tidak bisa membangkang. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari akademi. Dia ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk ikut bersama mereka. Dia ingin melihat apa yang akan mereka lakukan padanya, dan dia juga ingin melihat bagaimana reaksi akademi tersebut. Seketika itu juga, kabar tentang Xiang Shaoyun yang dibawa pergi menyebar ke seluruh akademi. Dia adalah salah satu dari 3 jenius teratas dalam daftar Naga Phoenix dan akan segera mewakili akademi dalam kompetisi antar 4 akademi. Jika dia dihukum karena asal-usulnya yang dipertanyakan, kekuatan akademi selama kompetisi itu akan menurun tajam. Lagi pula, dia adalah seorang yang luar biasa yang sebanding dengan Zhan Wushuang. Apakah akademi telah mengkonfirmasi bahwa Xiang Shaoyun adalah iblis? Semua orang membicarakannya. Xiang Shaoyun benar-benar berani. Dia bahkan mematahkan lengan beberapa pengawas. Setelah menyinggung para tetua, dia ditangkap untuk diinterogasi. Meskipun dia memiliki darah iblis di dalam dirinya, itu tidak serta-merta berarti dia adalah iblis. Lagi pula, dia adalah seseorang yang telah memasuki alam iblis. Bukankah wajar jika dia telah menyerap sebagian darah iblis sebelumnya? Saya merasa dia hanya menyinggung perasaan seseorang karena terlalu sombong. Setelah membunuh Dilin, dia melanjutkan untuk membuat kekacauan di villa pemimpin Squall. Dia juga telah membunuh beberapa murid dari faksi lokal di medan perang. Dia memiliki terlalu banyak musuh. Kurasa seorang tetua telah memutuskan untuk bertindak melawannya. Kita akan segera tahu apakah Xiang Shaoyun benar-benar memiliki pendukung. Kau bilang Xiang Shaoyun diculik oleh pengawas tetua Mo Luo, tanya Xiao Wei. Dia merasa khawatir setelah mendengar laporan Chu Yuan. Chu Yuan mengangguk. Ya, Tuan. Tidak lama setelah saya menangkap para pengawas tetua Shadow Flash, kelompok lain menangkap Xiang Shaoyun dengan token tetua Shadow Flash. Apa yang dilakukan Xiang Shaoyun sampai memprovokasi Mo Luo? Situasinya semakin rumit sekarang, kata Xiao Wei sambil menggosok bagian antara alisnya karena frustrasi. Tidak, aku harus menanyakan ini secara langsung. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada anak itu. Bawalah kartu identitasku ke kepala sekolah dan laporkan ini kepadanya juga.
Dia menyerahkan tokennya kepada Chu Yuan sebelum terbang ke arah tertentu. Tak lama kemudian, Xiao Wei tiba di Villa Moluo. Villa ini jauh lebih luas dan mewah daripada Villa Xiao Wei, bukti bahwa status Moluo juga lebih tinggi darinya. Xiao Wei meminta pertemuan dengan tetua Moluo, kata Xiao Wei di luar villa. Suaranya tidak keras, tetapi dia yakin orang-orang di dalam villa dapat mendengarnya. Tak lama kemudian, seseorang keluar. Seorang kepala pelayan parubaya membungkuk sedikit dan berkata, "Salam, tetua Xiao. Tuanku sedang mengasingkan diri, jadi beliau tidak akan menerima tamu. Anda boleh meninggalkan pesan untuk saya, Tuan. Saya pasti akan menyampaikannya kepada tuanku setelah beliau keluar dari pengasingan." Tetua Moluo sedang mengasingkan diri. Siapa yang tadi menangkap salah satu dari 3 murid terbaik dengan token tetuanya? Apakah seseorang mengeluarkan perintah palsu atas nama seorang tetua? Tanya Xiao Wei dengan suara serius. Saya tidak tahu. Mungkin ini salah paham, jawab pria parubaya itu dengan tenang. Baiklah. Pastikan untuk memberitahu tetua Moluo bahwa saya akan melaporkan semua ini kepada kepala sekolah, kata Xiao Wei. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa masuk, jadi setelah meninggalkan pesan yang tidak sepenuhnya berupa ancaman tetapi juga tidak terdengar terlalu ramah, dia pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.